Di balik setiap detak jantung ada proses kimia kompleks yang bekerja keras menjaga kita tetap hidup. Namun, tahukah kamu bahwa jalur metabolisme glukosa, khususnya glikolisis, memegang peran penting dalam penyakit kardiovaskuler seperti gagal jantung dan serangan jantung? Ketika jantung kita kelelahan atau kekurangan oksigen, ia beralih pada glikolisis untuk bertahan. Tapi, proses adaptif ini juga bisa menjadi bedak bermata dua, membuka jalan pada kerusakan sel, peradangan, bahkan kematian jaringan. Penelitian terbaru mengungkap bagaimana enzim-enzim kunci dalam glikolisis menjadi target potensial untuk terapi penyakit jantung masa depan. Mungkinkah dengan mengendalikan metabolisme, kita bisa menyelamatkan jutaan nyawa? Halo semua, kami dari kelompok 14 dengan aku Dita, Aku Listia. Aku Naura. kami akan mengulas jurnal ilmiah berjudul The Role of Glycolytic Metabolic Pathways in Cardiovascular Disease and Potential Therapeutic Approaches. Simak penjelasannya ya. Oke, jadi penyakit jantung seperti serangan jantung dan gagal jantung masih menjadi salah satu pembunuh terbesar di dunia. Tapi tahu nggak sih kalau salah satu proses metabolisme paling dasar dalam tubuh kita, yaitu glikolisis, mempunyai peran besar di balik itu semua? Jadi, glikolisis itu adalah proses di mana tubuh memecah glukosa, sumber energi utama, menjadi pirufat. Dari proses ini, tubuh menghasilkan energi cepat dalam bentuk ATP. Proses ini terjadi di sitoplasma dan bisa berlangsung bahkan tanpa oksigen. Jadi, itulah kenapa glikolisis ini sangat penting dalam situasi darurat, seperti ketika kekurangan pasokan darah atau oksigen. Namun, glikolisis ini bukan hanya urusan energi. Para ilmuwan telah menemukan bahwa enzim-enzim di jalur ini juga terlibat dalam mengatur hidup dan matinya sel jantung, inflamasi, pembentukan pembuluh darah, bahkan sinyal genetik. Artinya, glikolisis itu seperti pisau bermata dua, yaitu bisa menyelamatkan dan juga bisa membahayakan. Saat serangan jantung atau gagal jantung, tubuh akan merespons dengan meningkatkan glikolisis sebagai upaya untuk menyelamatkan jantung. Tapi, glikolisis yang terlalu aktif justru menghasilkan produk sampingan yang bisa masuk ke jalur lain seperti jalur pentasa fosfat, jalur poliol, dan jalur heksosamin. Jalur-jalur ini sering dikaitkan dengan stres oksidatif, inflamasi, dan fibrosis yang semuanya bisa memperparah kerusakan jantung. Misalnya, enzim heksokinase 2. Dalam kondisi normal, heksokinase 2 menempel pada mitokondria dan membantu melindungi jantung. Tapi, ketika kadar glukosa tinggi seperti pada serangan jantung atau diabetes, heksokinase 2 bisa terlepas dari mitokondria dan memicu apoptosis atau kematian sel yang memperparah kondisi jantung. Menariknya, terapi seperti ischemic preconditioning dapat membantu heksokinase 2 tetap menempel di mitokondria sehingga bisa mengurangi kerusakan. Lalu, ada enzim fosfofruktokinase, enzim penting lain yang mengatur langkah awal glikolisis. Peningkatan fosfofruktokinase bisa bermanfaat dalam fase awal serangan jantung karena meningkatkan produksi energi, tapi dalam jangka panjang justru memicu pembesaran jantung yang abnormal dan fibrosis. Selanjutnya, enzim pirufat kinase M2 juga sangat menarik. Dalam bentuk tertentu, PKM2 bisa membantu regenerasi sel jantung setelah cedera. Tapi dalam bentuk lainnya, PKM2 bisa masuk ke inti sel dan memicu ekspresi gen proinflamasi yang memperparah kerusakan. Jadi, lokasi dan bentuk PKM2 di dalam sel sangat menentukan apakah dia akan menjadi bermanfaat maupun merugikan. Studi juga menunjukkan bahwa dalam gagal jantung, metabolisme jantung mengalami reprogramming. Awalnya, jantung dewasa mengandalkan lemak sebagai sumber energi utama. Tapi, saat terjadi gagal jantung, jantung kembali mengandalkan glukosa seperti jantung janin. Sayangnya, ini tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan energi jangka panjang dan justru membuat sel jantung semakin stres. Ada juga enzim seperti aldolase, IgAM, dan enolase yang semuanya punya peran penting di luar glikolisis. Misalnya, aldolase ternyata bisa mempengaruhi pembentukan pembuluh darah dan PKM5
berperan dalam mengatur kematian sel melalui mekanisme yang disebut nekroptosis. Penelitian juga menunjukkan bahwa ekspresi berlebihan dari enzim-enzim ini bisa menjadi penanda awal untuk berbagai gangguan jantung, termasuk aritmia, kardiomiopati, bahkan penyakit jantung kongenital pada bayi. Beberapa bahkan sudah mulai diuji sebagai biomarker potensial dalam darah untuk diagnosis dini. Nah, lalu apa sih arti semua ini bagi dunia medis? Menargetkan jalur glikolitik bisa menjadi strategi baru dalam terapi penyakit jantung. Misalnya menjaga heksokinase 2 tetap stabil di mitokondria, atau mengatur aktivitas piruvat kinase M2 agar tidak memicu inflamasi. Bahkan beberapa obat antidiabetes seperti SGLT2 inhibitor ditemukan bisa memberikan efek protektif terhadap jantung melalui jalur metabolik ini. Namun, karena jalur ini sangat kompleks dan saling terkait, kita belum bisa sembarangan mengintervensinya. Perlu banyak penelitian lanjutan untuk memahami lebih dalam peran masing-masing enzim, interaksinya dengan jalur lain, dan bagaimana cara mengaturnya agar tetap memberi manfaat tanpa efek samping yang merugikan. Jadi, kesimpulannya yaitu glikolisis bukan cuma soal menghasilkan energi. Ia adalah pengatur besar dalam nasib sel jantung. Bisa jadi penyelamat di saat krisis, tapi juga bisa mempercepat kerusakan kalau tidak dikendalikan. Dengan memahami lebih dalam tentang jalur glikolitik ini, kita bisa membuka pintu menuju terapi-terapi baru yang lebih spesifik, efektif, dan minim efek samping untuk mengatasi penyakit jantung di masa depan. Nah, itu dia sedikit ulasan dari jurnal yang kami baca. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tungguin.